Baiklah rekan-rekan mahasiswa, ini adalah video bagian B atau part B ya di sesi ketiga ini, yaitu skala sikap atau biasa disebut pengukuran instrumen penelitian. Jadi ada skala sikap itu ada 3. Yang pertama skala Likert, skala kumulatif atau biasa disebut dengan skala Goodman, yang ketiga skala semantik diferensial atau perbedaan semantik ya kalau tadi saya sebutnya di video bagian A. Baik, skala Likert. Skala ini yang digunakan untuk mengukur indikator-indikator. Indikatornya itu sikap, pendapat, persepsi suatu variabel tentang suatu objek, biasanya dalam bentuk pernyataan ya. Jadi kata kuncinya adalah indikator-indikator, ada sikap, pendapat, persepsi suatu variabel tentang suatu objek. Nah, biasanya dalam bentuk pernyataan. Jadi ini kalau rekan-rekan mahasiswa biasanya ngambil penelitiannya di kualitatif, nah, kalian akan menemukan nih skala Likert. Jadi rekan-rekan mahasiswa bisa memahami lebih dalam juga tentang skala Likert ini. Kalau ingin penelitiannya tentang penelitiannya dalam bentuk kualitatif ya, penelitian kualitatif. Jadi contohnya ini ya, pernyataan saya sering mencari informasi mengenai produk dan merek baru. Ini kita berikan ke responden. Responden yang akan ngisi. Sangat tidak setuju, tidak setuju, kurang setuju, setuju, sangat setuju. Biasanya kalau beberapa penelitian kurang setujunya itu disebut netral ya. Jadi sangat tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju. Yang kedua, saya suka pergi ke tempat di mana saya akan mendapatkan informasi mengenai produk dan merek baru. Lanjut, sangat tidak setuju, netral atau kurang setuju, sangat setuju. Saya suka majalah yang memperkenalkan merek baru, sering kali mencari produk dan jasa baru. Saya mencari situasi di mana saya akan mendapatkan sumber informasi mengenai produk yang baru dan berbeda. Jadi ini pernyataan-pernyataan yang dibuat turunan ya. Dari kita membuat pertanyaan penelitian, jadi pertanyaan penelitian, terus kita buat pengukurannya, terus kita buat skala Likertnya. Jadi gitu prosesnya biasanya rekan-rekan mahasiswa. Jadi ini sebagai alat gitu ya, sebagai alat yang digunakan untuk mencari data yang akan diberikan ke responden. Nah, yang kedua skala kumulatif atau skala Goodman. Biasa disebut skala Goodman ya. Kalau rekan-rekan mahasiswa udah pernah tuh udah biasa menggunakan skala Goodman ya sama aja nih, skala kumulatif atau skala Goodman. Nah, skala yang digunakan apa sih skala Goodman itu? Skala yang digunakan apabila ingin mendapatkan jawaban tegas terhadap suatu permasalahan, biasanya dalam bentuk pilihan ya atau tidak, benar atau salah. Beberapa buku kadang-kadang ya menyebutkannya dalam bahasanya unidimensional atau satu dimensi. Jadi kita pengen tahu iya atau enggak nih terhadap pernyataan yang kita buat, terhadap pengukuran yang kita buat. Misalnya, saudara punya orang tua? Ya atau tidak? Ya, misalnya satu poinnya. Saudara sudah menikah? Belum? 0 misalnya. C. Anda punya NPWP? Punya, 1. Jadi unidimensional. Jadi satu dimensi yang kita pengen bahas. Jadi pernyataan ini pengen kita jawab ya apa enggak gitu. Tegas. Kata kuncinya adalah tegas, jawabannya tegas. Itu di skala Goodman atau skala kumulatif. Yang terakhir, skala semantik diferensial. Kalau saya awalnya nyebutin skala perbedaan semantik ya, sama nih, semantik diferensial. Nah, apa itu skala semantik diferensial? Skala yang digunakan untuk mengukur sikap yang bentuknya bukan pilihan ganda maupun checklist, tapi tersusun dalam satu garis kontinum, di mana jawaban yang sangat positif terletak di bagian kanan dan bagian kiri sebaliknya. Ini agak mirip ya rekan-rekan mahasiswa dengan skala Likert. Kalau rekan-rekan mahasiswa mengamati lebih dalam, akan berbeda. Satunya itu pernyataannya, satu pernyataan itu tertutup. Saya sebutnya tertutup ya rekan-rekan mahasiswa. Tertutup. Jadi hanya sangat tidak setuju, netral, sangat setuju gitu ya. Nah, kalau skala semantik diferensial ini, satu pernyataan itu ada banyak pilihan yang kita harus pilih.
Makanya saya sebut terbuka dengan pola, ada polanya, tetap ada dia ngasih peneliti tetap ngasih pilihan gitu, tapi satu pernyataan ada banyak pilihan. Nah kalau ini satu pernyataan satu pilihan, setuju tidak setuju gitu aja, kurang setuju sangat setuju. Nah satu pernyataan. Nah kalau ini satu pernyataannya ada 6 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 malah bahkan. Nah itu bedanya secara ini ya, secara bentuk ya. Nah kata kuncinya itu mengukur sikap yang bentuknya bukan pilihan ganda atau maupun checklist. Jadi kata kuncinya kita harus tahu nih perbedaannya dengan Likert. Nah ini yang kita gunakan tergantung nih masing-masing rekan-rekan mahasiswa ngambilnya penelitian seperti apa, jenis penelitiannya seperti apa. Nah ini akan sangat bermanfaat kalau rekan-rekan mahasiswa tahu perbedaannya masing-masing ini, tahu nanti penggunaannya saat belajar mata kuliah metode penelitian yang nantinya akan bermanfaat saat membuat skripsi. Contoh yang saya buat, kontrol orang tua terhadap hubungan seksual di luar nikah, ketat sama longgar. Nah, pilih 5 itu ketat, 1 itu longgar. Terus sering dilakukan 5, 4, 3, 2, 1. Terus yang satunya lagi yang tidak pernah dilakukan, lemah atau kuat, positif atau negatif, buruk atau baik, mendidik atau menekan, aktif atau pasif. Jadi rekan-rekan mahasiswa ini akan sangat-sangat digunakan. Percaya sama saya, skala-skala pengukuran ini sangat-sangat digunakan, sangat-sangat bermanfaat nantinya kalau kalian pahami dan kalian akan belajar mata kuliah Metopen dan saat penyusunan skripsi. Jadi kalian baca lebih detail lagi, dengarkan baik-baik video ini, dan cari referensi-referensi lain atau buku yang saya referensikan itu juga dibaca lebih detail, sehingga nanti pas penentuan skala pengukuran apa untuk penelitian saya, udah tahu rekan-rekan semuanya. Jadi ini akan dipakai satu persatu sesuai dengan tempatnya gitu, baik itu skala Likert, skala kumulatif atau skala Goodman, baik terakhir skala semantik atau diferensial. Jadi cukup video bagian B atau part B ini yang saya buat. Semoga rekan-rekan mahasiswa memahami dengan detail dan sambil belajar juga dari buku-buku, belajar mandiri buku-buku yang sudah saya referensikan. Ya, semoga bermanfaat baik itu pertemuan kedua, 1, 2 dan yang ketiga ini. Jadi di pertemuan ketiga ini ada tugas yang rekan-rekan mahasiswa harus jawab. Jadi silakan dijawab. Nanti saya akan nilai ya rekan-rekan mahasiswa. Jadi saya bukan berarti saya belum bisa jawab satu persatu ya. Jadi saya akan jawab, akan saya koreksi. Nantinya saya akan coba share ke masing-masing person bahwa misalnya pertemuan pertama, pertemuan kedua apa yang bagaimana nilainya, dan saya akan tunjukin yang mana yang benar gitu. Dan nanti kalian akan self check sendiri ya, self check sendiri. Jadi dari yang saya kasihkan, saya berikan yang paling benar, nah kalian akan self check sendiri masing-masing tugasnya. Mungkin sekian dari saya. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.